Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang baru dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini sebelum beraktivitas. Kita di acara Renungan Pagi edisi 23 Mei 2022. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 5-8 demikian. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Mengalami sukacita terbesar. Saudara sekalian, sementara penganiayaan orang percaya di Yerusalem, kesedihan yang menyayat hati akan kematian Stefanus masih sangat terasa. Mereka meratapi Stefanus, kematian sang martir pertama dalam sejarah gereja. Sementara itu hati Paulus juga tetap gigih untuk menganiaya orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Akhirnya mereka terserak meninggalkan Yerusalem. Ternyata di dalam kesusahan itu Tuhan terus bekerja agar orang-orang lain juga dapat mengalami jamahan Tuhan. Kesedihan tidak menyurutkan langkah orang-orang percaya untuk terus bersaksi tentang segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah mereka alami. Salah seorang dari 7 pelayan meja yang telah ditabiskan di Yerusalem bersama almarhum Stefanus, yakni Filipus, akhirnya pergi ke daerah Samaria. Walaupun sebelumnya orang Yahudi selalu menghindari hubungan dengan orang-orang Samaria. Hal ini membuktikan janji Yesus Kristus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Amanat agung Tuhan Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Dan dengan setia para murid-muridnya melakukannya. Mereka menjangkau jiwa-jiwa di Yerusalem, Yudea, tapi sampai akhirnya masuk ke Samaria melalui Filipus. Jika Roh Kudus menguasai kehidupan seseorang, maka ia akan diberi kesanggupan untuk mengasihi sesama tanpa peduli latar belakang hidupnya. Sehingga mereka yang mendengar kabar baik dari Filipus menerimanya dengan sukacita. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu sebagaimana yang dikatakan dalam pasal 8 ayat 8 tadi. Sukacita karena keselamatan jiwa mereka, sukacita karena penyembuhan segala macam penyakit dan kelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan. Di sini kita melihat bahwa orang-orang percaya kepada Kristus akan mengalami pemulihan hidup. Mereka terlepas dari beban hidup yang dikuasai keraguan, keluh kesah dan ketidakpastian akan hari esok. Saudara-saudaraku, apakah yang membuat hidup kita diliputi kegelisahan dan ketidaktentraman? Jawabnya adalah karena dosa. Dosalah yang menyebabkan berbagai kesulitan hidup manusia. Dosa akan menghilangkan sukacita, damai sejahtera, bahkan merusak segala yang baik yang Tuhan telah ciptakan. Dan tidak ada yang dapat manusia perbuat untuk menyelesaikan dosa-dosanya. Yesus Kristus turun ke dunia agar kematiannya menghapus segala dosa umat yang mau berseru kepadanya. Pengampunan ia berikan dan jaminan hari esok yang lebih baik diberikan kepada umat-umatnya. Itulah sebabnya mereka diliputi sukacita yang sangat besar. Sebagian dari mereka mengalami kesembuhan secara fisik, terlepas dari pengaruh sejahat sebagai akibat pemulihan yang mereka alami di dalam Kristus. Inilah kebahagiaan tertinggi dalam hidup manusia, ketika akar segala penderitaan dicabut dengan kuasa kasih Yesus Kristus. Percaya dan beriman kepada Yesus Kristus menjadi jawaban atas segala persoalan kehidupan kita. Sudahkah mengalami sukacita itu? Jangan ragu, saudara-saudaraku. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Karena itu, marilah kita terus giat melayani
dan memberitakan kabar keselamatan bukan hanya pada waktu senang atau suka, tetapi juga pada masa sedih di dalam hidup kita, agar makin banyak orang yang mengalami sukacita terbesar di dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami telah memulai hari kami dengan berjumpa dengan Dikau dalam firman-Mu. Kami mohon supaya Tuhan memberikan kami semangat, kekuatan dan motivasi yang baru untuk terus memperkatakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, dan cinta kasih-Mu yang Engkau kerjakan bagi kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami, agar apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup ini, kami dapat lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba-Mu menyerahkan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Bapa yang Maha Tahu, Bapa yang Maha Kasih, akan melihat segenap kehidupan mereka. Kiranya mereka datang kepadamu dengan sebulat-bulat hati dan percaya akan segala janji-janji-Mu. Percaya akan kuasa-Mu bahwa Engkau sanggup menolong kami dan melepaskan kami dari segala akar, segala penderitaan dan kesukaran yang kami alami. Kami rindu menikmati sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami sanggup bersyukur. Karena kami tahu Yesus Kristus yang sedang turun ke dalam dunia telah menyelesaikan segala akar dosa-dosa kami. Kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih karena Engkau, karena kasih-Mu yang telah melawat kami. Hari ini kami dapat bersama-sama menikmati sukacita itu. Kami doakan masih banyak orang yang belum mengenal Dikau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai pemberitaan firman-Mu yang dilakukan oleh umat-umat-Mu, agar semakin banyak orang mendengar tentang Injil Yesus Kristus, bahwa satu-satunya di dalam Dia ada jaminan masa depan. Kami doakan supaya semua telinga yang mendengar Injil Yesus Kristus pada akhirnya terbuka untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah jalan keselamatan satu-satunya. Dan kiranya semua upaya pemberitaan firman-Mu di seluruh dunia yang sedang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, biarlah Tuhan yang beranugerah di dalamnya memakainya untuk menjangkau siapa saja yang Tuhan ingin selamatkan melalui pemberitaan para hamba-hamba-Mu ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan umat-umat-Mu yang sedang bergumul dengan pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan tolonglah mereka, bantulah mereka untuk keluar dari segala permasalahan hidup mereka. Biarlah firman-Mu tergenapi atas kehidupan mereka yang mereka dengarkan pagi ini, bahwa Tuhan menjanjikan pemulihan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang yang berseru kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih banyak. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.